Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas materi selanjutnya yaitu tentang uji beda rata-rata dua sampel independen. Jika Anda perhatikan video saya sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana menguji beda rata-rata dua sampel berpasangan. Nah, kali ini dua sampel independen. Apa yang dimaksud dengan sampel independen itu? Yang dimaksud dengan sampel independen itu adalah apabila dua sampel yang diteliti tidak ada hubungan atau keterkaitan. Jadi antara dua sampel yang diteliti itu tidak ada hubungan atau keterkaitan. Dengan bahasa yang lain, dua sampel ini tidak berpasangan ya. Artinya antara satu sampel dengan satu sampel yang lain itu tidak punya keterkaitan, tidak punya hubungan. Nah, sampel independen itu juga disebut dengan sampel bebas ya. Independen itu kan bebas. Ya, artinya karena tidak berkaitan atau tidak punya hubungan ya. Tidak selalu sampel di sampel pertama itu jumlahnya misalkan 10. Nah, sampel kedua jumlahnya harus 10 juga, tidak. Ini bebas sesuai dengan kebutuhan yang terjadi di lapangan ya. Kebutuhan peneliti. Jadi N1 misalkan sampel yang pertama itu misalkan 10 ya. N2 jumlah sampel yang kedua itu tidak harus 10 juga. Bisa lebih dari 10 atau boleh 10 atau kurang dari 10. Makanya disebut juga sebagai sampel bebas. Poin yang ketiga, tahapan uji beda rata-rata dua sampel independen ini sama dengan tahapan uji beda rata-rata dua sampel berpasangan. Seperti di video sebelumnya. Dimulai dari nanti merumuskan hipotesis sampai pada membuat kesimpulan. Langsung saja kita ke contoh kasus ya. Untuk mempelajari pengaruh metode pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa, satu penelitian telah mengambil dua kelompok perlakuan, ya, yaitu satu kelompok dengan metode pembelajaran inquiry dan satu kelompok lagi dengan metode drill. Penempatan sampel ke dalam kelompok secara random masing-masing 10 siswa untuk metode inquiry dan 12 siswa untuk metode drill. Nah, ini yang tadi saya bilang di slide sebelumnya ya, bahwa jumlah sampel yang pertama itu 10, jumlah sampel yang kedua di sini 12. Jadi tidak harus sama jumlah sampel yang pertama dengan jumlah sampel yang kedua. Skor kemampuan berpikir kritis matematis siswa setelah diberi pembelajaran dengan metode inquiry dan drill seperti tabel di bawah ini. Ingat ya tadi yang metode inquiry ada 10 mahasiswa saja, jadi berhenti pada orang yang ke-10 ya. Ini 7. Ini skor kemampuan orang ke-10 ya pada metode inquiry. Sedangkan yang metode drill ini ada siswa 1 sampai siswa yang ke-12, ini skornya. Seperti yang tampak di tabel ini. Pertanyaannya, dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05, ya, jadi tingkat signifikansinya 5% atau 0,05. Pertanyaannya adalah
Ujilah apakah terdapat perbedaan rata-rata skor kemampuan berpikir kritis matematis siswa dengan metode inquiry dan metode drill. Jadi, apakah ada perbedaan rata-rata skor kemampuan berpikir kritis matematis siswa dengan yang diberi metode inquiry dan metode drill. Nah, itu yang akan kita bandingkan dari hasil yang diperoleh di lapangan seperti tabel ini ya. Tahapan pengujiannya sama dengan uji beda rata-rata dua sampel berpasangan ya. Di mana tahapan yang pertama adalah merumuskan hipotesis. H0 berbunyi mu1 sama dengan mu2. Atau kalimat bahasa Indonesianya, tidak terdapat perbedaan rata-rata skor kemampuan berpikir kritis matematis siswa dengan metode inquiry dan metode drill. HA sebagai lawan dari H0 berbunyi mu1 tidak sama dengan mu2. Atau kalimat bahasa Indonesianya adalah terdapat perbedaan rata-rata skor kemampuan berpikir kritis matematis siswa dengan metode inquiry dan metode drill. Ya, jadi H0-nya berbunyi tidak terdapat perbedaan rata-rata, sedangkan HA-nya mengatakan terdapat perbedaan rata-rata skor kemampuan berpikir kritis matematis siswa dengan metode inquiry dan metode drill. Ini tahapan pengujian hipotesis yang pertama, yaitu merumuskan hipotesis. Kita lanjutkan ke tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua adalah menentukan tingkat signifikansi dan nilai T-tabel. Di soal tadi sudah kita ketahui bahwa nilai tingkat signifikansi atau alfa itu adalah 5% atau 0,05. Menggunakan uji dua sisi ya. Kenapa? Karena H0-nya berbunyi tidak terdapat perbedaan, HA-nya berbunyi terdapat perbedaan. Itu artinya menggunakan uji dua sisi ya. H0 bertanda sama dengan, HA bertanda tidak sama dengan. Artinya kalau uji dua sisi nanti nilai alfa ini harus dibagi 2. 0,05 dibagi 2 berarti 0,0225. Nah, di sini akan ada perbedaan DF ya, degree of freedom untuk dua sampel independen. Tadi di soal kita sudah melihat bahwa jumlah sampel yang pertama N1-nya 10, jumlah sampel yang kedua adalah 12 ya. Ini yang metode inquiry, ini yang metode drill. Untuk mencari DF, degree of freedom atau derajat kebebasan pada dua sampel independen atau sampel bebas, rumusnya adalah N1 tambah N2 dikurangi 2. Ya. N1-nya 10 ditambah N2-nya 12 dikurangi 2. Maka DF-nya adalah 20. Oke, setelah itu baru kita bisa melihat berapa nilai T-tabel dengan alfanya 0,05 ya, yang sudah dibagi 2. 0,05 yang sudah dibagi 2 karena uji dua sisi berarti 0,025. Jadi kita akan mencari nilai T-tabel pada saat nilai alfa atau probabilitasnya 0,025 dengan DF-nya adalah 20. Oke, kita akan menuju ke nilai T-tabel. Angka 2,09 ini dari mana? Kita perhatikan nilai T-tabel. Lihat tabel T-nya. Oke ya, saya akan stop share dulu. Saya akan menuju ke tabel T.
Oke, tampilan tabel T seperti ini, teman-teman sekalian. Kita lihat ya, yang probabilitasnya di 0,025 dan DF-nya tadi adalah 20. Kita lihat DF 20. Kita lihat perpotongan angka pada probabilitas 0,025 dan DF di 20. Ya, probabilitasnya di sini 0,025 kita cari pada saat DF 20. DF 20. Ini ya, DF 20 kita cari perpotongannya. Nah, di sini dia. Nilai T tabelnya adalah 2,08596. Atau kalau saya bulatkan dua angka di belakang koma, maka menjadi 2,09. Oke, kita kembali ke PowerPoint kembali. Jadi nilai T tabel pada saat alfanya, tingkat signifikansinya 0,025 dan degree of freedom DF-nya 20, maka T tabelnya 2,09. Kita kembali ke PowerPoint. Oke ya, jadi ketemu T tabelnya pada saat tingkat signifikansinya 0,025 dan DF-nya 20, maka hasilnya 2,09. Selanjutnya, tahapan yang ketiga. Kalau kita sudah menentukan tingkat signifikansi dan nilai T tabel, maka yang ketiga adalah kita menentukan nilai T hitungnya. Tahapan yang ketiga, menghitung nilai T hitung. Oke, diasumsikan ini saya membuat kolom yang pertama ini nomor ya. Jadi siswa pertama sampai siswa ke-12. Oke. Di mana Y1 ini ya, Y1 ini adalah skor dari siswa yang diberi metode inquiry. Oke, dari soal tadi ini sekarang dibuat vertikal ya, dari atas ke bawah. Jadi skor untuk siswa pertama di metode inquiry ini 9. Sampai siswa yang ke-10, skor kemampuan berpikir kritis matematisnya adalah 7. Oke. Kemudian Y2, di Y2 ini adalah skor untuk siswa yang diberi metode drill. Ada 12 orang ya. Siswa pertama skornya 9 hingga skor siswa yang ke-12 adalah 5. Oke, jadi disalin. Di soal tadi sekarang tulis dari atas ke bawah. Karena di soal tadi penyajiannya dari kiri ke kanan ya, secara horizontal. Sekarang kita tulis secara vertikal, dari atas ke bawah. Langkah berikutnya adalah tinggal dijumlahkan dulu masing-masing ya. Skor Y1 ini 9 tambah 9 tambah 9 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 hasilnya 79. Untuk Y2 juga sama. 9 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 6 tambah 6 tambah 5 tambah 5 tambah 5 dijumlah hasilnya 81. Ya, seperti biasa kita maknai di sini sigma Y1-nya 79, sigma Y2-nya 81. Perhatikan di sini. Sigma Y1 79, sigma Y2 81. Berikutnya, kalau kita sudah punya data Y1 dan Y2, ya, untuk menghitung T hitung ini kita perlu Y1 kuadrat dan Y2 kuadrat. Artinya untuk Y1 kuadrat ini ya, Anda tinggal memangkatkan dua angka-angka yang ada pada kolom Y1. Ya, sekali lagi Anda tinggal pangkatkan dua semua angka yang ada pada kolom Y1. 9 kuadrat 81
Ini juga sama. Ini juga sama. 8 kuadrat 64. Ini sama juga. Ini sama juga. 7 kuadrat 49 ya. Ini semuanya 49 juga. Dijumlah 631. Ya, penjumlahan dari angka 81 ini sampai angka 49 ini. Y2 kuadrat juga sama ya. 9 kuadrat 81, 8 kuadrat 64 ya. Ini sama juga 64. 7 kuadrat 49. Ini juga sama 49 juga. 6 kuadrat 36. Ini juga sama 5 kuadrat 25 ya. 5 kuadrat juga 25. Kemudian dijumlah 81 tambah 64 ya. Terus tambah ke bawah sampai ditambahkan 25. Jumlahnya 567. 631 di sini adalah sigma Y1 kuadrat. Sedangkan 567 di sini itu adalah sigma Y2 kuadrat. Oke, kalau itu kita sudah hitung, langkah berikutnya adalah mencari Y1 bar. Y1 bar, ini ada garis di atas ya, di atas Y1 ini ada garis tuh, bar namanya. Y1 bar ya, atau rata-rata Y1 itu adalah 79 ya. Sigma Y1-nya 79 bagi 10. N-nya ya, N1. Karena jumlah sampel N1 10. Maka Y1 barnya adalah 7,90. Y2 bar atau rata-rata Y2 adalah sigma Y2 ya, 81 ini Anda bagi dengan 12. Karena sampelnya 12 untuk sampel yang kedua. 81 dibagi 12 hasilnya adalah 6,75. Oke. Jadi Y1 bar 7,90, Y2 bar 6,75. Berikutnya kita menghitung sigma, awas ya di sini Y kecil ya, Y kecil 1 pangkat 2. Nanti juga kita akan hitung sigma Y kecil 2 pangkat 2 atau kuadrat. Kita ke yang sigma Y kecil 1 kuadrat. Rumusnya adalah sigma Y besar 1 pangkat 2 ya. Kita sudah hitung tadi di sini 631 ya, sesuai tabel. Nilainya 631 dikurangi sigma Y1 kuadrat. Sigma Y1 kuadrat berarti 79 ya. 79 dipangkatkan 2 karena pangkatnya di setelah kurung ya. Jadi 79 pangkat 2 dibagi N1. N1 adalah 10 ya, sampel yang pertama. Kita tinggal selesaikan saja. 631 tetap dikurangi dengan 79 kuadrat dibagi 10, hasilnya adalah 624,1. Maka sigma Y kecil 1 kuadrat atau pangkat 2 adalah 6,9. Berikutnya sigma Y kecil 2 pangkat 2, ya, sigma Y2 kuadrat adalah sigma Y besar 2 kuadrat, ya, 567 angkanya, sini, 567, dikurangi sigma Y2 dikuadratkan. Sigma Y2-nya 81, dikurangi 81 kuadrat dibagi N2. Jumlah sampel kedua adalah 12. 567 tetap 567 dikurangi 81 kuadrat dibagi 12, hasilnya adalah
546,75. Silakan nanti dicek dengan kalkulator Anda masing-masing ya. 567 dikurangi 546,75 hasilnya adalah 20,25. Ya. Jadi kita sudah punya angka di sini. Sigma Y kecil 1 kuadrat hasilnya adalah 6,9. Sigma Y kecil 2 pangkat 2 hasilnya adalah 20,25. Berikutnya, sebelum kita menghitung T hitung, kita perlu menghitung SE. SE adalah standar error. Oke, rumusnya seperti ini. Akar dari N1 ya, jumlah sampel pertama tambah jumlah sampel yang kedua tambah N2 dikalikan dengan sigma Y kecil 1 pangkat 2 plus sigma Y kecil 2 pangkat 2 dibagi N1 kali N2 dikali N1 tambah N2 dikurangi 2. Oke, kita selesaikan saja ya. Maka sama dengan akar dari N1 tambah N2. Sampel yang pertama 10 jumlah sampelnya, yang kedua 12. Dikali sigma Y1, sigma Y kecil 1 pangkat 2, 6,9 ya. 6,9 ditambah sigma Y kecil 2 pangkat 2, 20,225. Oke, dibagi N1 kali N2, 10 kali 12. Dikali dengan N1 plus N2 dikurangi 2. N1 10 tambah N2 12 dikurangi 2. Oke, jadi jangan salah input ya pada saat kita menuliskan angka-angka di sini sesuai dengan rumus yang ada di cara menghitung standar error ini. Oke, 10 tambah 12, 22. 6,9 tambah 20,25 adalah 27,15. 10 kali 12, 120. 10 tambah 12 dikurangi 2 adalah 20. Oke, dikalikan dulu ini yang di atas ya. 22 kalikan 27,15. Kemudian dibagi 120 kalikan 20. Oke, dibagi hasilnya berapa? Baru Anda akarkan. Standar errornya 0,50. Ya, standar errornya 0,50. Yaitu standar error itu kemungkinan error atau kesalahan yang terjadi dalam data ini ya. Data Y1 dan Y2. Itu makna dari standar error ya. Berikutnya baru kita bisa menghitung T hitung dengan cara rumusnya Y1 bar dikurangi Y2 bar dibagi standar error. Oke, Y1 barnya 7,9 di sini. Oke ya, Y1 bar 7,9 dikurangi Y2 bar. Y2 barnya 6,75 di sini. 6,75 dibagi standar error 0,50. 7,90 dikurangi 6,75, 1,15 dibagi 0,5. Maka T hitungnya adalah 2,3. Ini tahapan yang ketiga, yaitu menghitung nilai T hitung. Ini cukup panjang ya, untuk menghitung T hitung pada dua sampel yang independen. Oke, T hitungnya 2,3 ya. Tadi di tahapan kedua, T tabelnya 2,09. Artinya T hitungnya lebih besar. Kalau kita sudah tahu T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka kita bisa melangkah ke tahapan yang keempat, yaitu adalah menentukan
kriteria pengujian. Ya, apakah hipotesisnya ditolak, hipotesis nolnya ditolak atau diterima. Karena nilai T hitungnya sebesar 2,3, lebih besar dari T tabel yang sebesar 2,09, ya, T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis nol ditolak. Jadi kalau T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis nol ditolak. Kalau di tahapan keempat kita sudah tahu bahwa hipotesis nol ditolak, maka kita bisa melangkah ke tahapan yang terakhir, yaitu membuat kesimpulan. Ya, H0-nya ditolak nih. Mari kita coba lihat H0 kita tadi bunyinya seperti apa. H0 yang tahapan pertama yang kita lakukan bunyinya adalah tidak terdapat perbedaan rata-rata skor kemampuan berpikir kritis matematis siswa dengan metode inquiry dan metode drill. Artinya kalau H0 ini ditolak, ya, maka kata tidaknya ini kita coret saja. Atau kalau H0 ditolak, artinya kita menerima HA-nya. Ya, maka kesimpulannya adalah terdapat perbedaan rata-rata skor kemampuan berpikir kritis matematis siswa dengan metode inquiry dan metode drill. Karena H0 ditolak. Baik, mahasiswa sekalian, demikian video yang dapat saya jelaskan tentang uji beda rata-rata dua sampel independen. Semoga mahasiswa sekalian bisa memahami materi ini dengan baik. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.